Sebentar. Dinamika ini berkaitan dengan perkembangan sistem distribusi dan hubungan antar anggota saluran. Perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis menyebabkan munculnya sistem-sistem baru saluran pemasaran. Karena menyangkut manusia, hubungan antar anggota saluran juga diwarnai oleh dinamika. Dinamika ini bentuknya bisa berupa konflik ya, konflik bisa atau ya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, perkembangan sistem saluran pemasaran. Ada perkembangannya. Pertama adalah berupa saluran pemasaran konvensional. Ya, ini yang tradisional. Dalam sistem ini hubungan antar anggota saling bersifat jual putus, habis jual ya sudah gitu ya. Produsen sudah tidak bertanggung jawab dengan produk yang telah dibeli oleh perantara. Itu saluran pemasaran, pemasaran ya, bukan pemasaran, pemasaran konvensional. Saluran berikutnya adalah sistem pemasaran vertikal. Nah, ini untuk sistem pemasaran vertikal ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah corporate system, contractual system, dan administrative system. Oke, saya akan bahas mengenai saluran pemasaran vertikal itu apa dulu ya. Dalam sistem ini, anggota saluran, misalnya produsen, distributor, dan pengecer, berlaku sebagai satu kesatuan. Seluruh anggota saluran terlibat dalam kerjasama untuk mencapai sasaran bersama. Setiap anggota saluran bukan lagi perusahaan-perusahaan terpisah yang mengejar sasaran sendiri. Sistem ini dapat mengurangi konflik. Karena kenapa? Karena mereka bekerja sama-sama gitu ya. Nah, pengendalian dilakukan oleh satu anggota saluran yang paling berpengaruh. Misalnya perusahaan, produsennya sendiri gitu ya. Nah, saluran dikelola secara profesional untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas. Nah, ini ada 3 tipe sistem pemasaran vertikal. Yang pertama adalah corporate system. Sistem ini menggabungkan produksi dan distribusi yang berbeda di bawah pengelolaan manufaktur ataupun pengecer. Manufaktur besar dapat membentuk jaringan distribusi sendiri. Peristiwa demikian disebut integrasi ke depan atau forward integration. Hal ini dilakukan sepatu bata itu ya. Awalnya berdiri pabrik sepatu, lalu dibangunlah outlet sendiri atas nama Bata. Untuk menyuplai outlet tersebut dibangun pula armada mobil box. Pabrik armada mobil box dan outlet akhirnya menjadi sistem yang terintegrasi secara eksklusif. Kadangkala pengecer juga membangun fasilitas produksi untuk menjamin pasokan dan kualitas produk. Nah, untuk peristiwa ini dinamakan integrasi ke belakang atau backward integration. Itu ya untuk corporate system. Yang kedua adalah contractual system. Sistem ini sama saja dengan corporate system dalam hal integrasi pengolahan produksi dan distribusi. Hanya saja anggota yang terlibat tidak berada dalam naungan korporasi yang sama, melainkan perusahaan berbeda yang terlibat berdasarkan kontrak. Anggota yang menggerakkan sistem kontrak ini biasanya grosis, pengecer maupun perusahaan induk waralaba. Yaitu yang contoh tipe sistem pemasaran vertikal yang ketiga adalah administrative system. Sistem ini sama juga mengintegrasikan produk dan distribusi, namun setiap anggota dalam saluran sifatnya independen. Jadi kalau kontraktual tadi masih ada kontrak, ini interdependent ya. Nah, kalau yang administrative system ini sifatnya independen. Nah, keterlibatan anggota bersifat sukarela dengan dasar saling percaya. Mereka terlibat dalam sistem dengan pertimbangan keuntungan. Saluran dikomandoi anggota saluran yang biasanya punya reputasi terpuji, yang paling baik gitu. Oke, kita masuk ke sistem berikutnya adalah sistem pemasaran horizontal. Ini merupakan praktek yang lazim pada pemasaran internasional. Dalam praktek ini, 2 atau lebih perusahaan melakukan
program bersama yang bersifat sementara atau permanen. Biasanya ada pembagian kerja untuk produksi, promosi, dan distribusi. Ini contohnya pabrik mobil Ford. Ya, pabrik mobil Ford ini bekerja sama dengan Mazda. Keduanya sama-sama ya memproduksi mobil. Nah, untuk pasar Amerika diberi merek Ford. Nah, dan didistribusikan oleh Ford Corporation. Untuk pasar Jepang mereknya Mazda, ya, tentu distribusinya di bawah bendera Mazda Corporation. Jadi untuk pemasaran horizontal ini lazimnya memang untuk pemasaran tingkat internasional ya. Berikutnya adalah sistem pemasaran saluran ganda. Ini maksudnya seperti ini. Dalam bayangan kita, sebuah perusahaan hanya menggunakan satu saluran pemasaran. Nah, tapi pada kenyataannya, seringkali perusahaan menggunakan beberapa saluran untuk beberapa lini produk untuk mencapai satu atau lebih segmen. Contohnya, selain menggunakan armada angkutan sendiri, Unilever juga menggunakan Wicaksana Overseas International untuk menyalurkan beberapa lini produknya. Pendekatan seperti ini sangat mungkin sebab manajerial seringkali lini yang berbeda, bahkan merek yang berbeda, menjadi unit bisnis berbeda dan berada di bawah manajemen yang beda pula. Nah, setiap unit bisnis bebas memutuskan saluran pemasaran sendiri sepanjang menghasilkan keuntungan optimal. Jadi ini satu perusahaan ini mempunyai beberapa macam saluran pemasaran. Misalnya ini Unilever tuh mereka juga menggunakan saluran pemasaran sendiri, tapi mereka juga melalui pemasar di luar Unilever, namanya Wicaksana Overseas International, gitu ya. Itu adalah contoh sistem pemasaran saluran ganda. Nah, dinamika lainnya adalah konflik. Nah, untuk konflik ini ada beberapa macam juga, ada konflik vertikal, horizontal, dan yang ketiga ini bukan konflik, tapi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Untuk konflik vertikal ada 3 macam. Ini dari konfliknya terjadi antara produsen dengan grosir. Nah, ini biasanya terkait dengan inventory atau stok. Biasanya produsen pinginnya apa sih? Pinginnya menyetok barang sebanyak-banyaknya di grosir. Jadi apa? Jadi produsen nggak capek kirim bolak-balik barang kan, di stok banyak. Tapi untuk grosir mereka enggan untuk menyetok barang. Karena apa? Karena terkait dengan biaya penyimpanan kan. Nah, ini menjadi satu konflik juga. Konflik juga terjadi antara produsen dengan pengecer. Maksudnya seperti apa ini? Attention, perhatian. Jadi cenderungnya pengecer itu akan ketertarikannya itu atau attentionnya itu terhadap produk-produk yang memiliki yang lakunya laku keras itu ya. Jadi pengecer ini lebih memprioritaskan produk-produk yang laku keras. Nah, sedangkan produsen sendiri yang produknya kurang begitu laku, jelas ini menjadi kerugian untuk perusahaan ini, untuk produsen ini. Nah, konflik juga bisa terjadi antara grosir dan pengecer. Ini contohnya persaingan harga. Biasa harga grosir itu harganya lebih murah daripada pengecer kan. Nah, ini menjadi konflik tersendiri terkait dengan saluran pemasaran. Kemudian ada juga konflik horizontal. Konflik horizontal ini maksudnya adalah konflik horizontal ini terjadi antara anggota saluran yang setingkat. Dalam sistem pemasaran vertikal, konflik horizontal dicegah dengan mengatur batas-batas wilayah operasional setiap anggota saluran. Jadi misalnya apa ya? Misalnya perusahaan rokok begitulah ya. Jarum gitu ya. Perusahaan rokok Jarum itu punya distributor di Semarang dan di Salatiga, seperti itu ya. Nah, Salatiga dan Semarang itu kan